dari hari ini hidup yang penuh dengan sukacita. Tapi nggak sampai di situ, kita jalan lagi, carefree life. Maksudnya gimana Pastor? Masa saya jadi manusia nggak bisa khawatir? Siapa bilang? Manusia tetap manusia, yes. Ada khawatirnya, yes. Ada takutnya, and it's normal, wajar saudaraku. Jadi orang Kristen bukan berarti saudara nggak ada takut-takutnya, enggak saudara, nggak ada khawatirnya, enggak. Tapi dengar ini, engkau memutuskan 1 Petrus 5 ayat 7, cast your cares upon him. Buang semua kekhawatiran. Kalau Alkitab bahasa Indonesia mengatakan serahkan, terlalu halus Pak. Yesus mengatakan buang. Buang semua kekhawatiran, buang semua ketakutanmu. Kalau orang di kiri kananmu nggak mau terima sampah yang dari engkau, dengar. Dia katakan, cast your cares upon me, kata Yesus. Buang itu ke aku, yes aku mau terima sampahmu. Buang itu semua, sampah masa lalumu, sampah ketakutanmu, sampah kekecewaanmu. Yes, cast it all. Buang semua itu. For he cares for you. Dan hari ini saudara, saya akan melanjutkan firman berdasarkan dari pesan yang kemarin. Kemarin kita tahu, yes kita itu punya Tuhan yang so care. Tuhan kita tuh sangat care Pak. Segitunya dia itu care. Tapi hari ini izinkan saya lanjutkan Bu. Ketika Tuhanmu care about you, dia care-nya itu menyeluruh. Amazing ya. Ketika Tuhanmu care dalam kehidupan saudara, pahami hal ini. Kalau dia care-nya itu menyeluruh Pak. Kita manusia, kita bisa care, tapi care-nya kita terbatas. Berapa banyak di sini adalah seorang guru, boleh saya lihat tangan terangkat? Enggak ada, serius? Ada dong. Ada di sini yang seorang guru, pengajar, ada yang mungkin dosen, saudaraku, bergerak di bidang pendidikan, boleh lambaikan tangan saudara? Enggak usah malu-malu, ada 1, ada 2, ada lagi kah? Sebagai seorang pengajar yang baik, guru yang baik, dosen yang baik, pasti saudara akan peduli pada murid saudara. Tapi ya sejauh mungkin nilainya, sejauh prestasinya Pak, ada lingkupnya. Berapa banyak di sini yang adalah seorang dokter, boleh saya lihat tangan terangkat? Ada dokter-dokter di sini atau perawat, saya lihat tangan-tangan terangkat, ada lagi, wow, ada lagi kah? Ada lagi, saya lihat tangan terangkat lagi. Saudaraku sebagai seorang dokter yang baik, yes. Bu pasti, kita harus care dengan pasien. Tapi sejauh itulah saudaraku, sejauh kesehatan fisik dari pasien mungkin. Tapi tahukah saudara ketika Tuhanmu care, dia bukan hanya care pada satu bidang dan satu bagian. Dia care terhadap setiap bagian di dalam hidupmu. Satu persatu menyeluruh, bukan hanya Tuhan care dengan keselamatanmu. Pasti itu yang paling penting saudara. Life after death, kehidupan setelah kematian, itulah yang forever. Saudara di bumi ini paling berapa sih saudaraku? Zaman sekarang usia di atas 100 tahun itu sudah blessing saudaraku. Orang sudah mengatakan panjang umur. Hidup yang sangat singkat saudara, tapi the afterlife itu forever, selamanya Pak. Dan tentulah itu yang Tuhan paling peduli. And because of it, dia rela menyerahkan anaknya, dia mati di atas kayu salib supaya saudara yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi come on Pak, boleh nggak saya ngomong, Tuhanmu bukan hanya cares tentang afterlife. Masih ingat saudaraku kisah pada saat, kalau saudara masih ingat ya, dia mengubah air menjadi anggur. Boleh saya katakan saudara, he cares for your family. Dia peduli loh sama keluarga saudara. Masih ingat kisah saudaraku, orang banyak kumpul gak bisa makan. Dia adakan mujizat 5 roti 2 ikan. Masih ingat? Ternyata saudaraku bukan hanya soal keluarga, dia peduli soal hal sepele kehidupan sehari-harimu saudaraku. Masih ingat saudara bagaimana di setiap kali Yesus berjalan, Pak, dia menyembuhkan orang sakit.
He cares for your health, for your well-being. Dia nggak diem. Masih ingat kisah Yesus bahkan melepaskan dan memulihkan orang gila, saudaraku? Masih ingat dari Gadara? Kalau saudara memperhatikan dan mempelajari peta ya, Yesus tuh seharusnya nggak melalui daerah itu, saudara. Buat Yesus melalui daerah itu more effort. Dia harus repot, karena harusnya nggak melalui daerah itu. Tapi dia tahu di tempat itu ada satu orang yang membutuhkan kehadirannya. Dia ambil kerepotan itu, dia datang untuk memulihkan satu orang gila itu. Segitunya Tuhanmu kalau sama engkau. Kalau dia pedulinya menyeluruh, saudara. Bahkan di dalam Roma pasal yang ke-8, yuk saya ajak ya. Jogja boleh nggak saya minta tolong? Boleh nggak? Saya tuh kadang gemes, saudara. Kebetulan saya juga di multimedia, saya tuh gemes. Boleh nggak sih cuman dimunculin ayatnya aja, saya nakal gitu, saudaraku. Supaya apa? Buka Alkitabmu. Nanti lama-lama nggak ngerti loh Alkitabnya. Saudara nggak tahu loh Roma itu di mana. Apalagi sebagian dari saudara yang Alkitabnya tuh atas dasar alfabet gitu. Amosnya di depan gitu. Apa kitab pertama di dalam Alkitab? Amos, Pastor. Lah, pendetanya kan malu, saudaraku. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Boleh. Sekalipun ini di sini dimunculkan, saudaraku, buka Alkitab saudara masing-masing. Dan janji, pinky promise. Cuman Alkitab yang dibuka. Jangan lanjut balasi Merry Christmas. Saya lagi di gereja. Selamat Natal. Jangan. Dengar khotbah dulu. Selfie nanti. Boleh. Tapi dengar khotbah dulu, terima yang terbaik di hari Natal ini terlebih dulu. Remanya terlebih dulu. Amin. Roma 8 ayatnya yang ke-31. Sampai 32 mengatakan seperti ini, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah ada di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Ayat ini enggak berhenti sampai di sini. Orang Kristen suka pakai ayat yang ini, tapi lupa ayat berikutnya. Ayat berikutnya ngomong begini, saudara. Iya. Saya kalau baca ini ya. Yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama dengan dia? What's your point, Pastor? I'm about to make my point, saudara. Sama-sama saudara tahu bahwa Jesus cares. Seberapa pemahamanmu tentang kepedulian Tuhan yang menyeluruh akan menentukan seberapa yang kau dapatkan, seberapa yang kau terima, seberapa yang kau alami terjadi atas hidupmu. Satu ketika, saudaraku, ada seorang yang punya kerinduan, keinginan untuk pergi naik kapal pesiar. Ini sudah jadi impian lama buat dia gitu. Dia nabung. Sampai akhirnya terkumpul uang, saudaraku, dia bisa pergi naik kapal pesiar. Nah, di kapal pesiar, saudara yang pernah naik kapal pesiar itu begitu besar dan begitu mewah, saudaraku. Karena orang ini, saudaraku, bahkan untuk pergi saja dia kesulitan. Dia tidak membaca semua yang tertulis dari peraturan. Berapa banyak saudara juga melakukan hal yang sama. Beli handphone nggak baca peraturannya, ambil asuransi nggak dibaca peraturannya. Apa-apa juga nggak dibaca, tanda tangannya mah tanda tangan, tapi nggak dibaca, saudaraku. Nah, orang ini juga sama, dia beli tiket untuk bisa naik kapal pesiar. Dia tahu di sana pasti dapat kamar dong, saudara, nggak mungkin nggak dapat kamar. Dia tahu bahwa dia dapat kamar. Dan seperti biasa dia berpikir, oke, saya akan menikmati kapal pesiar ini. Lalu dia mulai jalan-jalan, saudaraku. Dia mulai jalan-jalan dan dia melihat betapa mewahnya kapal pesiar itu. Setelah dia jalan-jalan sekian lama, perutnya bunyi, saudara. Kukuruyuk gitu kan, saudaraku. Mulai lapar gitu, saudara.
Dia mulai lapar. Dia lihat segerombolan orang duduk di meja makan, saudaraku, makan dengan lahapnya. Tapi dia berpikir, kayaknya itu terlalu mewah buat saya. Pasti harus bayar tambahan. Dan bayarnya pasti mahal. Dia buka dompetnya, saudara, dia lihat. Setelah dia bayar tiket untuk bisa naik kapal pesiar, dia tidak punya banyak uang, saudaraku. Akhirnya dia memutuskan, sudahlah, aku cukupkan saja toh di kamar. Biasa kan saudara, kadang di kamar dikasih appetizer atau apalah, saudaraku, dikasih kayak welcome something kayak gitu. Jadi dia cukupkan dirinya, saudaraku, dia perhitungkan begitu rupa, kayaknya kalau saya harus makan, dia sudah berpikir kalau di hotel kan saudara selalu dapat breakfast. Jadi dia berpikir, enggak apa-apalah, makan pagi nanti makan yang sekenyang-kenyangnya. Nanti untuk siang dan sorenya saya berhemat. Saudara mungkin dengar cerita ini, saudara tertawa. Saudara mungkin berpikir, kok sebodoh itu gitu, saudara. Tapi itulah yang orang ini lakukan dengan satu pengertian bahwa breakfast itu diberikan free. Tapi nanti makan siang dan makan sore dia harus bayar. Jadi setiap kali breakfast, saudaraku, wah dia ambil sebanyak mungkin. Breakfast dia berusaha makan, dia pokoknya seharian itu jangan sampai. Karena di dalam kapal kan gak bisa jajan keluar. Dan semuanya makanan-makanan mewah, dia berpikir, ya kayaknya dengan budget terbatas di dompet saya gak akan bisa beli makanan-makanan itu. Jadi dia atur sedemikian rupa, saudaraku. Bahkan setiap kali dia berjalan-jalan di semua bagian dari kapal yang mewah itu, dia mau masuk ke atraksi apa takut, nanti bayar. Dia naik lagi, dia kepengen orang-orang masuk begitu rupa, dia mau ikut, dia lihat lagi di dompetnya, nanti bayar. He miss a lot of things. Apa nilai dari cerita ini? If you know the truth shall set you free. Banyak orang Kristen berpikir, yes pastor, saya terima Yesus, saya dapat keselamatan. Dan karena itu, engkau reach out. Imanmu nyampe. Asal aku percaya, aku tidak akan binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Yes, itu jadi atas hidupmu. Tapi can you imagine kalau saudara juga tahu, he cares about your family. Itu sebabnya satu jiwa diselamatkan. Ada janjinya yang berkata, seisi rumahnya juga diselamatkan. Just if. Saudara tahu hal itu, maka saudara tidak akan berkata enggak mungkin kayaknya suamiku terlalu sukar, enggak mungkin kayaknya istriku terlalu keras, enggak mungkin kayaknya anakku sudah terlalu jauh. Kalau saudara terima itu, saudara akan fight. Kau akan perjuangkan keluargamu dan yes, itu jadi atas keluargamu. Hari ini kalau saudara datang di tempat ini, kemarin saya jumpa satu orang saudaraku. Dia datang kepada saya, dia minta saya doakan, dia enggak minta yang lain. Dia hanya katakan kepada saya, pastor, doakan, saya masih sendiri di keluarga saya yang merayakan Natal. Doakan, tahun depan saya bisa mengajak suami dan anak-anak saya ikut merayakan Natal. Oh, saya tuh kalau dengar doa yang seperti itu hati saya kena, saudaraku. Tapi bagaimana kalau saudara tidak mengerti hal itu? Sehingga sama seperti orang tadi. Dia harus mencukup-cukupkan. Dia harus puas dengan hanya breakfast. Dia nggak dapatkan lunch, dia nggak dapatkan dinner. Padahal semua itu diberikan Tuhan untuk saudara. Ketika dia peduli kepada saudara, dia peduli ke semua menyeluruh bagian area hidupmu. Hari ini saya berdoa saudaraku, kalau anaknya
anaknya saja dia tidak sayangkan. Masakah yang lain dia tidak berikan dalam hidupmu? Dengan satu understanding ini saudara, reach out to him. Ambil satu demi satu, satu demi satu, satu demi satu. Semua kepedulian Tuhan atas hidupmu, terima itu. Sehingga itu jadi atas hidupmu. Boleh aminnya yang paling keras dari tempat ini. Oh kalau mau tepuk tangan Jogja, tepuk tangannya Star bisa lebih keras lagi daripada ini. Sorakan haleluya. Dan berapa banyak dari saudara yang kita aja ya saudara manusia ya, kalau kita peduli. Pak, dimunculkan dalam tindakan enggak, action enggak? Yes. Tuhan ya sama saudara. Ketika dia peduli, dia manifestasikan itu. Saya tuh berdoa ya benar-benar ya saudara. Berapa banyak di sini yang suka makan all you can eat? Langsung tinggi-tinggi ya Pak ya. Nanti setelah ini ditraktir saya. All you can eat. Saudara sama-sama pergi ke restoran, kan ada ya restoran tuh yang ya seberapa yang saudara makan saudara bayar. Tapi ada yang namanya restoran all you can eat Pak. Dan please ketika saudara masuk ke restoran all you can eat, kalau saudara tidak tahu itu restoran all you can eat, maka saudara hanya akan icip. Saudara takut-takut, saudara ambil hanya sebagian. Tapi come on, it's all you can eat. Boleh enggak saya berdoa ya, kepemahaman akan hal ini ya, itu membukakan hidup saudara. Kalau anaknya saja dia tidak sayangkan, apakah yang lain dia sayang? Saya berdoa sejak dari hari ini ya, jangan batasi Tuhanmu yang tidak mengenal batas dengan batasan manusiamu. Kita tuh sukanya jadi orang Kristen tuh dikotak-kotakin dulu sudah. Yang ini Tuhan bisa, tapi yang ini enggak bisa. Siapa bilang? Ayatnya mana? Yang saya tahu, Alkitab saya berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan plus saya tambahin, bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Hari ini saudaraku, saya akan membagikan kepada saudara 4 manifestasi. Nanti jangan disalah mengerti ya, nanti saudara batasi lagi, oh berarti Tuhan manifestasikan kepedulian hanya sejauh itu, enggak. Nanti kalau saya bacakan semua, kita enggak pulang hari ini saudaraku. Jadi bersyukurlah saya hanya kasih saudara 4 poin. Bukan karena apa-apa, waktunya saudara enggak cukup. Tapi 4 manifestasi dari kepedulian Tuhan saudara. Yang pertama, saya bagikan because he cares, ketika Tuhan peduli kepada saudara, dia itu memeliharakan saudara. Dia memelihara kita. Yes, dia memelihara kita. Dan ada 2 macam pemeliharaan Tuhan. Dia memelihara kita secara sempurna, tetapi yang kedua, pemeliharaannya ajaib. Apa yang dimaksud dia memelihara kita secara sempurna, saudaraku? Boleh nggak saya panggil dog lover di sini? Ada di sini yang pecinta anjing, boleh lambaikan tangan. Saya juga kebetulan pecinta anjing, saudaraku. I love dogs. Misi saya, saudaraku, meracuni Pak Jo supaya mencintai anjing, gitu, saudaraku. Setidaknya saya berhasil meracuni anak-anak saya, jadi satu keluarga sudah mengeroyok suami saya, saudaraku. Saya cinta anjing, saya dibesarkan dari keluarga yang mak saya, saudara, nenek saya itu dog breeder. Jadi sejak saya kecil itu di rumah tuh anjing bisa 50 kayak gitu, saudara. I love dogs so much gitu. Nah, my husband, suami saya kebalikannya, dia love gadget so much. Dia suka anjing yang di dalam gadget. Dia katakan, saudara, katanya, bedanya apa? Yang ini tidak pup sembarangan. Yang ini bisa dikecilkan, dibesarkan suaranya kalau menggonggong. Ya itulah perbedaannya saudara, I love dog so much. Nah, sama-sama saudara adalah dog lover, setiap orang itu caranya memelihara beda-beda. Ada yang suka, bukan gak suka, suka anjing.
Tapi ya secukupnya lah. Ya saudara pastikan well-being-nya, dia makan, dia dikasih tempat tinggal cukup, but that's it gitu. Ada yang parah gitu, suka anjing tapi nggak apa-apa kalau sudah nggak suka lagi mau dibuang juga nggak apa-apa. Ada kan saudaraku orang yang seperti itu ya, suka pet, lucu. Habis itu sudah bosan, nggak apa-apa, buang aja. Ada yang begitu kan saudaraku. Tapi ada orang yang saya kenal, orang-orang tertentu saudaraku tuh sayang anjingnya tuh sampai di batas yang buat saya tuh, saya melongo saudara. Ulang tahun dikasih roti. Saya tuh pernah kenal satu orang ya, ini serius beneran saudaraku. Begitu cintanya sama anjing ya saudara, itu sampai saudara, kalau kasih daging itu enggak sembarang daging. Saya tuh miris loh saudara, anjingnya makan wagyu saudara. Itu saya ngelihat itu hati saya saudaraku, teriris saudara. Itu anjingnya tuh dikasihnya salmon, bener-bener best of the best. Bahkan memeliharanya itu melampaui harga dari nilai anjing itu sendiri saudara. Apa yang ingin saya sampaikan Pak? Kalau manusia aja bisa segitu loh saudara. Yet, saudara nggak rela mati kok untuk anjing saudara. Mungkin ada, I don't know. Tapi dengar ini saudara. Yang saudara datang ke tempat ini dan rayakan kelahirannya. 2000 tahun yang lalu, pribadi ini rela mati buat saudara. Manusia dengan semua keterbatasannya bisa segitunya. Tapi pemeliharaan Tuhan atas hidup saudara sempurna. Bahkan Alkitab itu berkata sehelai rambut jatuh pun engkau tahu. Saya diberkati dengan salah satu pelayan Tuhan kita di Jakarta, saudaraku. Dia terkena kanker. Saya jarang bertemu dengan orang yang dia terkena kanker, tapi dia justru malah dia menghiburkan saya. Bunita jangan takut, Bunita jangan khawatir. Saya dipelihara Tuhan. Itu saya nangis. Bunita gak usah mikirin, gak apa-apa, saya oke. Kalau Tuhan aja ngomong, sehelai rambut saya jatuh aja Tuhan tahu. Ini rambut saya sampai hilang semua, masa Tuhan gak notice saya? Itu saya nangis sudah. Dia harus, semua setelah kemo rambutnya rontok sudah. Dia bilang, satu rambut saya aja rontok Tuhan tahu kok. Saya udah habis loh rambut saya, Tuhan pasti tahu. Jadi Bunita gak perlu khawatir, itu yang dia katakan. Karena dia sadar pemeliharaan Tuhan sempurna atas hidup saudara. Hari ini boleh enggak saudara reach out to it. Ambil itu. Jangan biarkan begitu saja. Masih ingat kisah ketika dia mengubah air jadi anggur saudara, come on. Dia enggak hanya sekedar kasih anggur sembarangan. Pencicip anggur sampai berkata, kenapa kamu berikan anggur yang terbaik di akhir acara? Ketika dia peduli dengan saudara, dia peliharakan saudara selalu. Caranya bukan berarti caramu, jalannya mungkin saudara tidak paham. Tetapi selalu best of the best, itu yang dia kerjakan. Dia lakukan atas hidupmu. Dan yang kedua saudara, pemeliharaannya itu ajaib. Ajaib. Saya bukakan ayatnya ya, kita lihat apa yang terjadi di malam Natal. Yuk, Matius pasalnya yang kedua, ayat 11, kita jam ke ayat 13 sampai 15. Boleh bantu saya baca Bapak Ibu? Boleh ya? Boleh ya? Oke, saya baca ayat 11, 13 saudara baca, 14 saya baca, 15 kita baca bersama. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Ini orang Majus saudara. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Saudara harus tahu, di tiap zaman itu yang berharganya itu beda-beda. Seperti kemarin ya, saya bilang ya, anak saya bahasa gaulnya lol. Saya chat panjang-panjang,
cuman dijawab 3 huruf. Jangankan 3 kata loh, sudah 3 huruf. IDK. Yang anak muda tahu dong apa artinya? I don't know katanya, saudaraku. IDK itu singkatan dari I don't know. Saudara. Jadi ada bahasa yang berbeda-beda. Zaman itu saudaraku yang emas, kemenyan, dan mur itu produk yang very expensive, saudara. Saudara jangan berpikir orang Majus dari timur ini orang biasa loh. Mereka tuh kayak raja-rajanya, mereka tuh orang-orang kaya, saudaraku. Dan saat itu mereka jumpa dengan Maria dan Yusuf, dia mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Tapi coba lihat ayat 13, saudara. Apa yang terjadi? Setelah orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk dibunuh. Maka Yusuf bangun mengambil anak itu, ia serta ibunya malam itu juga menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Sudah dengar ini? Pelarian seperti itu butuh dana enggak, saudara? Butuh uang enggak? Sampai waktu yang lama loh, saudara. Herodes mati itu enggak cuma sehari berikutnya Herodes mati, saudaraku. Bertahun-tahun. Bukankah pemeliharaannya ajaib? He knows your end from your beginning. Saya ulang ya. Saya berdoa ketika saudara menyadari this kind of God yang knows your end from your beginning, you can live a carefree life. Bahkan sebelum saudara tahu seperti apa endingnya, dia sudah tahu itu sejak dari awal. He is omniscient. Pemahaman itu nanti kapan-kapan ya saudara kita bahas hal-hal seperti itu, sangat amazing buat saya gitu. Itu akan membuat saudara bisa memahami dan menyadari how big is your God gitu. How amazing he is gitu. Dia sudah tahu mereka harus melarikan diri, itu sebabnya dia panggil orang Majus untuk menyediakan buat mereka. Berapa waktu yang lalu, saudaraku, saya tuh selalu dalam hidup saya ya saudara, saya tuh takjub dengan pemeliharaan Tuhan. Kalau ditanya, pastor gimana pastor kok bisa percaya? Kenapa pastor segitunya percaya sama Tuhan? Kenapa pastor enggak ini? Sebenarnya bukan segitunya percaya ya saudara. Pengenalan akan Bapak saudara itu membuat saudara percaya. Di sini ada suami istri, ada Pak Polo dengan istri. Istrinya percaya sama suaminya enggak? Percaya kenapa? Karena sudah kenal suami saya orangnya begitu. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Kalau engkau kenal siapa Bapakmu yang di surga, you can live a carefree life. It is based on your, saudaraku? Relationship, pengenalanmu gitu saudara. Satu waktu saudaraku, kemarin saya baru aja saudara, untuk saya bisa ke Roma, saya lanjutin ceritanya ya saudaraku ya, oleh-oleh dari Nigeria ya saudara, kan berlanjut. Untuk saya bisa ceritanya kami mau ke Roma Vatikan saudaraku, tetapi kami tuh harus masuk melalui Jerman, karena berkaitan dengan soal visa. Kemarin saudara yang datang saudara tahu ceritanya, yang enggak datang boleh kepoin saudaraku, dengar firmannya saudara, amin. Jadi saya harus melalui Frankfurt, Jerman, saudaraku, untuk saya pergi ke Roma. Nah, dari Frankfurt itu, saudaraku, saya mau ke Roma, kita naik pesawat. Saya itu sudah, Pak Obaja dan Pak Jo itu adalah tipe orang yang selalu suka, bukan on time ya, bahkan sebelumnya gitu. Saya tipe orang yang lebih suka terlambat gitu, saudaraku, mepet kayak gitu. Nah, karena suami saya itu enggak mau mepet-mepet, kita itu udah dijadwal penerbangan luar negeri, biasanya kan 2 jam udah cukup saudara, nyampe di tempat ya 2 jam. Suami saya maunya 4 jam sebelumnya. Karena kami masih harus urus tax refund, apa segala macam dan lain sebagainya saudaraku. Jadi Pak Jo maunya oke, kita 4 hours before udah mesti sampai di bandara, dan kami lakukan itu saudara. Tanpa disadari saudaraku, ternyata antriannya itu panjang sekali. 1 jam sebelum berangkat pesawat itu kami masih ngantri di check-in. Kami berusaha untuk ini gimana kopernya.
Yang kami nggak tahu di Jerman itu saudara, masukin koper udah nggak harus dicekin ininya. Udah ada tempat khusus kayak semacam robot, tinggal koper itu dimasukin saudara. Sudah keluar juga tagnya dan lain sebagainya, tapi kami nggak ngerti. Akhirnya di jam 10 itu karena waktunya memang sudah nggak memungkinkan, kami tanya dan barulah akhirnya bisa masuk saudaraku. Yang membuat saya amazed saudara, secara manusia, semua sudah bilang ke saya, udah nggak keburu ngurus tax refund, langsung masuk. Saya bilang sayang, tax refund harus diurus, nanti rumit, harus diperiksa, dibuka kopernya dan lain sebagainya. Saya bilang harus diurus, kita harus urus tax refund. Saya lari saudaraku, dengar ini saudaraku, jangan ditiru kalau saudara nggak ini saudaraku. Itu saya lari ke tax refund ya saudara, saya bawa koper ya saudara. Saudara tahu apa yang dilakukan? Diperiksa. Jangankan diperiksa, dia cuma bilang udah masuk aja. Tidak disentuh, tidak dibuka sedikit pun koper itu. Cetok, langsung keluar, kami lari saudara. Lari pun secara manusia waktu itu sudah nggak memungkinkan. Gate-nya tuh jauh, saudara tahu yang di sana kayak saudara di Jakarta aja. Kalau pas dapet gate yang melosok ujung, nah rasain itu saudaraku. Itu lari itu sampai kaki itu rasanya saudaraku, aduh. Sama, di sana juga sama gate itu kami dapat ujung sekali jauhnya minta ampun saudara. Kami sampai lari ngos-ngosan saudara. Tahukah saudara, tepat ketika kami sampai, pesawat tuh terbang jam 11. Kami tiba di gate 11.15. Ketinggalan pesawat enggak saudara? Loh saya tanya dulu, ketinggalan pesawat enggak saudara? Hah? Loh, seorang pesawat jam 11 ini 11.15 kok bisa enggak ketinggalan gimana? Pesawatnya di-delay saudara. Saya nyampe 11.15, pesawat berangkat 11.25. I don't even know about it. Sampai orang yang nganterin kami itu ngomong, special delay for special people. Tuhan akan membuat pemeliharaannya begitu nyata. Sampai orang-orang melihat hidup saudara, mereka bisa berkata, segitunya ya Tuhanmu kalau sama engkau. Dari situ keluar kesaksian, engkau bisa bercerita betapa baiknya Tuhan itu. Yes, pemeliharaannya bukan hanya sempurna, ajaib. Yang kedua saudara, ketika he cares, saya harus cepat ini saudara, padahal ceritanya banyak seru-seru loh saudaraku. Yang kedua saudara, ketika he cares, dia menuntun hidup saudara. Pernah gak sih dalam kehidupan saudara itu ngerasa kayak bingung? Mau kemana ya? Kesini atau ke sana? Pernah gak sih? Saya bagikan dua tuntunan Tuhan ya saudara. Dua dulu karena waktu kita terbatas. Tuntunan Tuhan itu tuntunan keluar dari dan tuntunan menuju ke. Saya ulang ya, keluar dari dan menuju ke. Berapa banyak dari saudara, di antara saudara, saudara tahu saudara itu harus keluar dari kehidupan yang merusak, tapi nggak bisa. Tuhan menuntun Lot keluar dari Sodom dan Gomora untuk menyelamatkan keluarganya. Saudara akan baca di dalam Alkitab ya saudara, bagaimana Tuhan menuntun orang-orang yang dikasihinya keluar dari. Saya nggak tahu saudara perlu keluar dari apa. Dalam kasus Petrus dia keluar dari penjara. Ada di sini yang terpenjara? Terpenjara ketakutanmu sendiri? Ada istri-istri di sini setiap saat khawatir nanti kalau suami saya selingkuh gimana pastor? It is for real saudaraku. Saya pernah ketemu orang yang seperti ini. Every single time, suaminya dicek. Di mana? Di mana? Di mana? Tapi enggak bisa disalahkan juga saudara, karena memang suaminya sudah pernah selingkuh dan itu sangat menyakiti dia. Tapi sejak dia mengetahui suaminya selingkuh, dia enggak pernah bisa lepas dari itu saudara. Hidup tuh kayak di penjara, every single time dia harus cek suaminya, gimana? Di mana? Baru apa? Sama siapa? Kayak lagu ya saudara. Baru di mana? Sama siapa? Itu dicek saudara, satu persatu saudara. Mungkin itu yang saudara alami. Tapi hari ini, when he cares for you, pemeliharaannya, tuntunannya saudaraku, itu akan membawa saudara keluar dari penjara saudara, apapun itu. Dan dengar ini ya saudaraku, once upon a time, dia pernah
membawa juga satu bangsa yang besar keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Ada orang-orang di tempat ini yang hari ini ketika kau tangkap pengertian bahwa when he cares-nya itu menyeluruh. Saudara mulai berani untuk reach out dan menerima menangkap bahwa tuntunannya sanggup membawa engkau yang ada di titik Mesir masuk ke tanah perjanjian. Terima itu dengan iman saudaraku, aminmu yang paling keras. Tapi yang kedua ya saudara, bukan hanya dia keluar, dia menuju ke. Pak Obaja adalah salah satu contoh orang yang dituntun Tuhan menuju ke. Pada saat itu saudaraku, Pak Obaja berasal dari keluarga yang, maaf saudara, mungkin ateis gitu, nggak percaya Tuhan itu ada. Nggak percaya setan, nggak percaya Tuhan, pokoknya nggak percaya keberadaan ini aja gitu. Ya kalau mau kaya ya kerja kayak gitu, pola pemikirannya saudara. Nah, Tuhan izinkan dalam hidup Pak Obaja tuh rambut di kepalanya rontok pada saat itu. Mungkin kalau orang zaman sekarang kan sudah keren, pastor kan justru malah kepalanya ini kan keren gitu. Tergantung saudara, kalau memang pelontos gitu ya mungkin masih keren. Lah kalau pulau dan benua, kan ya nggak keren toh saudara. Memangnya orang rontok itu langsung, itu kan kayak sebagian seperti itu saudara. Dan itu menyebabkan Pak Obaja itu sangat minder sekali pada saat itu. Tapi dengar ini saudara, Tuhan pakai salah satu teman dari Pak Obaja menceritakan tentang Yesus kepada Pak Obaja. Menuntun Pak Obaja menuju ke. Hari ini ya saudaraku, ada orang-orang yang Tuhan nanti akan pakai saudara. Sama seperti teman Pak Obaja ini, siapa namanya mungkin hari ini orang enggak tahu. Tapi ada orang-orang di sini yang akan dipakai Tuhan. Menuntun jiwa-jiwa yang terhilang menuju ke. Di momen Natal ini, jangan datang sendirian. Biar antri-antri, enggak apa-apa aja antri. Antri-antri lebih seru, antri barengan, saudara. Antri sendirian cengok, saudara. Tapi kalau antri barengan kan, masih seru lah, saudara. Masih ada yang diajak. Bila perlu boleh enggak keluarga Allah, halo, budayakan dong. Sama-sama antri, ajak ngomong kiri kananmu, sama-sama tahu kok mau ke gereja keluarga Allah. Kenapa diem-dieman? Orang Kristen tuh sukanya gitu kan. Orang sudah jelas itu antrinya menuju kemana. Tapi depan belakang. Memang ya di sini ketemu barengan mungkin samping saudara. Siapa tahu ketemu jodoh loh saudaraku di situ. Sambil antri mendatangkan berkah kan saudara. Makanya kalau antri gitu budayakan. Halo keluarga Allah, nama gereja ini keluarga Allah loh Bapak Ibu. Come on, be family. Boleh ya? Boleh ya, be family. Biasakan. Nggak kenal juga SKSD nggak apa-apa kok, nggak ada ruginya. Yang mengerti aminnya yang paling keras? Amin ya. Tuhan akan pakai saudara, menuntun orang-orang, menuju ke. Akhirnya jumpa dengan Yesus. Akhirnya hidupnya diubahkan. Akhirnya hidupnya berguna dan jadi kemuliaan buat nama Tuhan. Yang ketiga, cepat aja saudara. Pemain musik boleh maju ke depan. Because he cares, saudaraku, karena dia peduli kepada saudara, dia campur tangan atas hidupmu. Ini yang saya alami di anak saya Jen, saudara. Kalau Tuhan nggak campur tangan, anak saya itu sudah hilang, saudara. Karena dokter bilang harus datang hari Rabu, that's it, itu mau Imlek. Saudara pasti sudah pernah dengar ceritanya. Tapi hari Sabtu perasaan saya nggak enak. Pak Jo tuh ngomong ngapain, nanti dimarahin dokter loh. Saya bilang nggak apa-apa, lebih baik saya dimarahin dokter daripada saya apa sih? Orang Solo bilang tuh gelo gitu saudara. Apa? Bukan kecewa sebenarnya, daripada nyesel gitu. Kalau ternyata emang ini, nanti saya nyesel. Nah ternyata betul saudara, pada saat itu dokter sampai minta maaf sama saya, dia bilang, kalau kamu datangnya terlambat, 1 hari aja, bye-bye. Karena ada peristiwa langka saudara, jadi air ketuban saya itu bukan rembes, tapi disedot oleh plasenta dari anak saya sendiri. Dokter berkata itu penyebab kematian, silent death dari bayi yang paling tidak ketahuan dan itu di akhir bayi mau lahir. Jadi kalau sampai itu terjadi nyeselnya tuh kayak apa ya saudara, itu udah dikandung 9 bulan ya saudara. Tapi enggak ada begitu saja dan enggak tahu gitu.
itu penyebab kematian yang paling membuat orang tuh hancur hati di situ. Hari itu dokter itu sampai minta maaf sama saya dan dia berkata, kalau kamu datang hari Rabu, you will not gonna see your baby. Ada di sini yang saudara tidak sadari, tapi Tuhan mau ikut campur atas hidupmu. Izinkan saudara. Kadang saudara kalau ngelihatnya tengah jalan aja ya, separuh doang ya, saudara akan berkata, kok gitu sih Tuhan? Gimana sih Tuhan? Kok? Izinkan. Ikuti. Nanti saudara akan melihat pada akhirnya, dia selalu mengerjakan untuk kebaikan saudara. Because he cares. Yang terakhir, yang keempat yuk. Ini saya nggak tahu nih, yang berikutnya saya dengar udah antri di depan ya. Saya udah janji hari ini akan doa pengurapan minyak, tapi waktu saya nggak akan cukup saudaraku. Saya akan lanjutkan yang keempat dulu saudara, yang terakhir. Because he cares, dia menyediakan perlindungan yang ajaib. Sampai di situ saudaraku. Boleh nggak saya minta kerja sama saudara? I'm not gonna be able to, saya nggak akan bisa untuk oleskan minyak kepada saudara semua di tempat ini. Semau saya pun ya saudaraku, saya kasihan dengan teman-teman yang ada di luar. Tapi dengan cepat aja, boleh nggak pelayan Tuhan maju ke depan? Yuk segera, semua pelayan Tuhan maju ke depan. Jemaat jangan iri ya, senggol kiri kanan, makanya jadi pelayan. Enggak saudaraku, enggak. Kenapa saya lakukan ini? Karena I'm not gonna be able, saya nggak akan bisa mendoakan saudara satu-satu di tanggal 1 Januari nanti. Tapi mereka yang akan mendoakan saudara dengan pengurapan awal tahun. Sebabnya di sini yang bukan lihat manusianya, tapi percaya Tuhan sanggup pakai. Amin. Boleh bangkit berdiri jemaat Tuhan. Kedangkan tangan saudara, kau yang bisa berbahasa roh, kira pasyata tata karapaya pasyata. Saya akan berdoa saudaraku buat para pelayan di tempat ini. Bu Anjas boleh bantu saya dengan minyak. Saya boleh minta gelas, semacam gelas dituangkan saja, lebih mudah buat saya. Saudara ingat ini ya saudara, jemaat dengar ini baik-baik dan pelayan Tuhan, jadilah orang Kristen yang dewasa. Jangan terbiasa manja, lihat pembicaranya, nanti diuplek-uplek harus ini itu apa baru saudara percaya. Tapi mulai sekarang belajar dewasa saudara, ketika minyak itu dioleskan ya saudara, percaya dan tangkap dengan iman, engkau sudah tangkap, udah terima. Masih ingat peristiwa wanita pendarahan? Yesus tuh gak bahkan tupang tangan tuh enggak loh saudara. Wanita ini yang reach out dan dia berkata di dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. And that's it, dia sembuh. The same thing happened with the other woman maybe. Dia jamah juga mungkin jubahnya Yesus, nothing happen. Kenapa? Di sininya. Sepakat? Bapak Ibu, boleh ya? Nanti ketika saudara tanggal 1 Januari saudara terima pengurapan minyak, terima itu dengan iman. Adakah? Irapa shikina rarararamu. Shikina rarararamu. Shikina rarararamu.